Al-Qur'anmu. Kok Kalau ngelawan, bener Pak? Nabi kamu Itu kan mukjizatnya Nabi Nabi kamu Muhammad, kalau Pak. benar belah dunia, belah bulan tuh, Bukan dunia terbelah, sudah di Pak. end. Tapi itu pernah terbelah, gitu loh. Pernah terbelah, itu kan Dan ternyata hoax. Kalau itu pernah astronot pun yang terbelah, udah mendeteksi, udah melihat sendiri ke bulan, itu melihat Nah. bekas ada belahannya. Itu bukan belahan, Nak. Itu ngarai, Nak. Kalau bener bulan terbelah, dunia sudah Bapak tahu kiamat. itu ngarai kata dari mana? Al-Qur'anmu. Kamu pilih Al-Qur'an Bapak apa tahu pilih ngarai Nabi? itu dari mana? Coba. Al-Qur'an kamu Dari mana juga Bapak ngomong taunya kalau itu begitu. ngarai? Bapak cuma ngarang-ngarang kan? Ngarang. Sosokan tahu ya. Lu buka website NASA. Buka website NASA-nya ya. Website NASA. Karena ya. Jangan website, dari Pak. artikel Coba dari langsung lihat di sesama YouTube, Pak. kontak Langsung kamu. lihat di YouTube. Kalau website Iya, bisa di itu kan yang bikin YouTube linknya siapa? Yang bikin YouTube siapa? bisa Yang bikin dibawa. YouTube siapa? Yang bikin YouTube siapa? Bapak jangan Yang bikin cerita tanyakan video itu, di YouTube tapi lihat siapa? yang udah nyata gitu loh, Pak. Udah, gini, Lihat Pak. Itu udah nyata, Nak. Kami udah Bapak bosan ketika bahas bulan dikasih bukti yang terbelah. nyata, Bapak jangan menolak, Pak. Aduh, nah. Jack Air. Kamu kuliah di mana? Di mana? Kuliahnya di mana? Enggak, Pak, saya nggak kuliah, Pak. Oh, pantas begonya kelihatan. Seluruh dunia, baik yang namanya Rusia, Cina, negara barat, semua mengakui bulan itu tidak pernah terbelah. Kamu sendiri orang tolol, orang buta dan tolol. Bapak dapat informasi dari mana? Dapat informasi dari mana, Pak? Kamu sudah dari NASA. Kamu ini sekolahnya kelas rendah. Dari NASA. Kamu buka saja melalui di YouTube, cari NASA gimana, Pak? Ya tentang bulan itu. Ya, ini dari kita sudah nih, debat Pak, ya? sama Ustadz. Diam kamu. Kamu tuh kelihatan botol kamu. Ya. Ya, Bapak kelihatan bodohnya bisa, kamu di sini. Inilah akibatnya terlalu banyak baca huruf cacing. Jadi kelihatan bodoh kamu. Kamu diketawain orang sedunia. Lu kan di Jakarta. Lu kalau pusat 8 ya? aja lu ngomong sono. Kau pergi aja ke pusat NASA. Bukan, nggak usah yang di Indonesia aja, Pak. Yang di Jakarta tuh. Iya, suruh dia Pak, udah pernah situ. Lihat di YouTube belum, Pak? Lihat YouTube secara langsung. Aku bisa ngomong. Bahwa orang astronot ini orang bodohnya bulan terbelah gitu, Pak. Nggak level, Pak. Nggak level. Ya, karena ibu, biar aja ibu-ibu yang biasanya tahan emosi ya. Ibu-ibu yang rawat ya. Ibu silakan. Bu Sofi silakan. Iya, saya mau tanya Jack Fair, kamu bisa bahasa Arab nggak? Bisa baca nggak? Itu aku ada post link, coba bisa ditampilkan, Pak Bom. Iya. Tampilkan yang ada tulisan bahasa Arabnya yang ada di garis bawah. Kok di sini your connection is not private ya? Kenapa ya? Kamu tahu nggak bahwa bulan terbelah itu merupakan satu puisi dari Imrul Al-Qais zaman pra-Islam? Kamu pernah dengar? Sebentar, kamu pernah dengar Imrul Al-Qais? Ini nggak, Bu? Apa? Nggak, aku tanya. Kamu jangan tanya balik. Kamu jangan tanya balik. Kamu astronot, Ibu. Sebentar. Gimana? Kamu tahu nggak bahwa bulan terbelah itu merupakan puisi pra-Islam yang dikarang oleh Imrul Al-Qais? Kamu pernah tahu? Namanya mualakat. Jadi pada waktu itu di Ka'bah itu sering digantungkan yang namanya puisi-puisi daripada penyair terkenal zaman pra-Islam. Kamu tahu siapa itu Imrul Al-Qais? Kamu tahu Imrul Al-Qais? Itu dari mana, Ibu? Lo kok dari mana? Kamu tahu siapa Imrul Al-Qais? Dari mana, Ibu? Enggak, aku tanya. Kamu tahu nggak Imrul Al-Qais itu siapa? Saya nggak tahu. Siapa coba? Lah nggak tahu, kamu ngomong tahu. Nah, katanya saya katakan ya kepada bulan terbelah. Bukan tahu, itu puisi. Ya, itu puisi. Nah, bulan terbelah itu berita bulan terbelah itu dari mana? Bukan. Puisi bulan terbelah itu adalah bahasa metafora ketika dia menceritakan mengenai kekasihnya yang sangat cantik. Ketika kekasihnya itu datang pada malam hari, dia menyatakan bulan pun terbelah karena kecantikanmu. Sekarang kamu baca puisi Imrul Al-Qais ini, kalau kamu bisa bahasa Arab, yang di garis bawahi itu adalah yang masuk menjadi wahyu ilahi di dalam Qur'anmu. Syakal Kamar. Pada zaman Nabi Muhammad itu nggak ada yang namanya puisi-puisi syair seperti itu, nggak ada, Ibu. Bahkan di dalam hadismu terpergoki ya, cucunya daripada Imrul Al-Qais. Jangan tinggi-tinggi gitu loh, Bu. Oh, kamu kalau ngayal jangan tinggi-tinggi. Kamu kalau ngayal jangan tinggi-tinggi. Kamu kalau sebentar, Jafar.
Bukan nyari info, saya tunjukkan data. Kok nyari info? Saya nggak kayak Dia tahu kamu, data- saya dia tunjukkan tahu berita data. tentang bulan terbelah itu. Dari Bukan tahu, mana, Ibu? bukan Dari tahu mana? berita tentang bulan terbelah. Bulan terbelah itu merupakan puisi zaman pra-Islam yang dikarang oleh Imrul Al-Qais tahu, yang masuk menjadi wahyu di Nabi, dan hanya ada beberapa kalimat yang diubah, lainnya tetap sama. Ya, yang digaris bawahi di situ itu masuk menjadi wahyu di dalam Qur'anmu. Saya nggak bisa share screen. Kalau di sini teman-teman ada yang tahu Pak Ciler bagaimana caranya share screen? Ibu memberi pernyataan yang Kak diam dulu. Kak diam dulu. Kalau nggak punya bukti kamu diam dulu. Saya mau tunjukkan kamu buktinya. Gitu, Ibu. Saya akan tunjukkan buktinya semua dongeng-dongeng dan cerita di dalam Qur'anmu. Salah satunya adalah puisi bulan terbelah dari Imrul Al-Qais. Ya. Bu Sofi, Coba. saya Ya, boleh coba, sebentar, Bu. coba. Mungkin begini, Bu. Jak fair begini. Kamu percaya bahwa bulan terbelah itu adalah mukjizat Muhammad? Oke. Kenyataannya sekarang itu bulan tidak terbelah, tapi bulat. Pada saat terbelah, mana ayat yang menyatukan kembali bulan itu? Ada nggak ayatnya yang menyatukan kembali Para bulan itu? astronot, Pak, kalau saya nggak bisa Bukan memberikan secara astronot. detail, cuman Enggak, kan astronot kamu kan sendiri udah percaya. menyaksikan Enggak, sebentar, bahwa bulan sebentar. pernah Sebentar. Jangan astronot, jangan astronot. Pak Ciler, Kamu kan percaya. nggak usah ini Pak, tunjukin itu yang saya share screen itu sudah menunjukkan bukti bahwa itu hanya sebuah puisi. Bisa di share screen nggak? Dia kan tadi ngomong bisa bahasa Arab. Saya mau ngetes dia bisa bahasa Arab nggak? Dia tahu syakal kamar nggak? Bu, Kalau saya nggak bisa share Ibu. screen di sini nih, gimana nih caranya? I Ibu. don't know how to share screen. Bu dengerin. Itu ada tulisan. Kecilan sama dia, Memang bahasa saya nggak Arab bisa kurang buka loh. lancar, Ibu, Kecilan. ya. Gini ya. Jadi kalau kamu ngomong sama Kurang kita, Dengerin, kamu Bu, kalau ngomong dengerin. sama Saya kita, bahasa Arab kamu kurang harus lancar, punya tapi bukti. alhamdulillah lidah saya masih lancar. Gitu. Nah, tadi kamu ngomong kamu bahasa Arab bisa. Saya tadi kan pertama nanya, Ibu, jangan kamu bisa berpatokan bahasa dengan Arab bahasa nggak? Arab. Jangan Oh, berpatokan jadi- situ dulu, Ibu, ya. Oh, jadi gini. Jangan Sebentar, aku berpatokan tanya. Sedangkan Allah, Al-Quran saja bisa sebentar. diubah sama Ibu. Sebentar, aku tanya. Oh, Al-Quran bisa diubah-ubah? Lah, Ibu sendiri? Loh, enggak, aku tanya. Sebentar, aku tanya. Ini menarik banget nih. Al-Quran bisa diubah-ubah ke kamu. Itu kalau buat orang kafar seperti Ibu ini, kamu seperti Ibu ini, Coba sekarang kamu buktikan. Kamu buktikan kalau Sofia tuh bisa mengubah Quran. Berarti aku lebih berkuasa daripada Allahmu. Allahmu di Al-Hijr ayat 15 ya, surat Al-Hijr ayat 9 mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mengubah ayat-ayat Allah dan bahwa Allahmu menjaga Quran. Berarti kalau Sofia tuh sebagai orang kafir bisa mengubah, sebentar kamu jangan potong. Kalau saya Sofia tuh bisa mengubah Quranmu, berarti aku lebih maha kuasa daripada Allahmu, betul? Betul nggak? Halo? Ibu. Kalau Allahmu di dalam Allahmu di dalam Quran berjanji tidak akan ada siapapun yang dapat mengubah ayat-ayat Allah. Allahmu di Al-Hijr ayat 9 mengatakan Allah menjaga Qurannya sempurna, tidak satu pun yang dapat merubah ayat-ayatnya. Kalau Sofia tuh sebagai orang kafir bisa merubah ayat-ayat Quran, berarti Sofia tuh lebih berkuasa daripada Allahmu, betul? Betul nggak? Mas saya Iya. Bapak. Maksud saya gini, Bu. Tolong dong, Ibu yang pintar kasih masuk kenapa nanti artinya sini itu pelele gitu. begini. Sedangkan saya sendiri bahasa Open hebat Arab. Muslim nggak ada kurang hebat-hebat lancar, ya. Ibu. Gimana, Ibu? Oke. Turunan Itulah yang saya omongkan Jack Fair ya. Tadi pertama ketika saya menanyakan apakah kamu bisa bahasa Arab, kamu bilang ya saya bisa bahasa Arab lancar, kamu mengatakan demikian. Ketika Oke. saya mau menunjukkan bukti, sebentar Jack Fair. Ketika saya tadi mau menunjukkan bukti bahwa bulan terbelah Syakal Kamar merupakan puisi yang dikarang oleh Imrul Al-Qais sekitar abad keempat, tahun 300 lebih. Dan kita mempunyai bukti-bukti arkeologinya siapa itu Imrul Al-Qais dan puisi yang dikarangnya. Saya mau tunjukkan kepada kamu, sayangnya saya tidak tahu bagaimana caranya share screen di StreamYard. Ya, makanya saya tanya teman-teman ada yang bisa share screen, saya sudah kasih linknya. Puisi Imrul Al-Qais ini yang disebut mualakat. Ya, jadi itu biasa ditempel di Ka'bah. Di Ka'bah itu ada puisi-puisi. Ya, para penyanyi. Kamu harus belajar sejarah, Jack Fair. Ya, kalau kamu Ibu, mau dia pintar, nggak akan- sebentar. Ibu, Kalau Ibu, kamu sebentar. ketika dia buat puisi, Sebentar. Ka'bah itu adanya abad keempat. Mudeng, ya. Sekarang aku tanya. Ketika dia buat puisi, kamu Sebentar. nggak ada, Bu.
Sebentar, aku tanya. Ya, puisi-puisi itu disalin terus-menerus dari generasi ke generasi. Mudeng kamu? Namanya mualakat. Artinya puisi yang ditempel di pinggir-pinggir Ka'bah. Mudeng? Mudeng kamu? Salin dari generasi ke generasi. Tapi Ibu nggak ada penguatnya, Ibu. Loh kok nggak ada penguatnya? Kita punya naskahnya kok, punya bukti naskahnya kok. Kok nggak ada penguatnya? Gimana sih lu? Bisa dibikin siapa aja, Ibu. Kalau seperti Berarti itu. sekarang aku tanya, berarti tentang bulan terbelah. Dia, Ibu, dia nggak akan tahu tentang bulan terbelah kalau dia sebelumnya bulan terbelah sebentar, bulan terbelah itu tidak benar-benar terjadi, Jack Fair. Itu ungkapan bahasa metafora kekagumannya akan sosok wanita yang dicintainya. Sehingga Imrul Al-Qais Tidak ada satupun mengatakan, astronot yang mengatakan bulan tidak pernah terbelah. saya taruhan sama kamu. Saya taruhan sama kamu. Saya taruhan sama kamu. Kamu tunjukkan buktinya NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Silakan. Mana buktinya? Ibu buka di Kasih linknya di sini supaya share screen. Enggak. Kamu kasih linknya websitenya NASA, ya, yang mengatakan NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Ada linknya nggak? Saya Kamu ini- nggak bisa nampik, kamu ini- Ibu. Jangan. Kamu ini generasi tahun berapa sih, Jack? Bukan bertakia dia. Tetapi dia memang tidak punya pikiran untuk panjang Shalom, untuk bisa Pak Bambang. mengetahui. Bu Sofiatul, sebentar saya share screen bahwa bulan tidak pernah Ya. terbelah oleh NASA. Share Are screen punya juga tuh. puisi Imrul Al-Qais tadi bisa nggak Pak Lidara? Saya nggak tahu bagaimana how to share screen di sini, nggak ada share screennya. Ditaruh di live chat, nanti saya buka, Bu, saya share screen. Saya sudah kasih itu, gampang kok. Saya sebenarnya punya yang lebih. Kok nggak bisa Nggak ada, dibuka sih? Bu. Coba diulang lagi, biar saya buka. Sambil menunggu boleh nggak saya sebentar ke Jack Fair ini ya? Ada tuh di Boleh. atasnya itu. Boleh silakan, Boleh ya? Pak. Jack Yang Fair. atas tuh. Kalau kita lihat sekarang ini, bulan itu kan bulat ya. Artinya utuh, tidak terbelah. Kamu katakan bahwa mujizat Muhammad itu adalah pernah membelah bulan. Mana orangnya? Ngilang, lari. Jaffer, masuk Jaffer. Lari dia. Ya. Takutan dia. Signalnya hilang. Oh ini Nah. dia. Oke. Suruh Ya. baca dia. Nah, sekarang kamu coba cari di Quran kamu, di hadis kamu, bagaimana caranya Muhammad itu menyatukan kembali bulan itu. Kan sekarang jadi utuh itu kan. Kamu pernah terbelah. Nah, kan kembali Ya. disatukan. Coba Ya, cari hadisnya, cari di Quran, bagaimana caranya Muhammad menyatukan kembali bulan itu sehingga utuh seperti sekarang. kalau soal itu Kalau saya itu kurang pernah tahu, Pak, ya. terbelah. Nggak pernah. Muhammad tidak pernah buat mujizat. Bahkan Quran sendiri menyatakan Allah tidak pernah mengirim mujizat. Iya, kamu kan Saya mengatakan mau kasih tahu kan seperti bahwa apapun. sebentar Jack, Sedangkan sebentar. para Sebentar, astronom sendiri sebentar. pun udah mengatakan Nggak ada. bulan pernah terbelah. Sekarang aku tanya. Astronot dulu lah. Jack Fair, Allahmu mengatakan tidak ada nabimu membuat mujizat. Kamu percaya Allahmu apa percaya kata astronot? Allahmu mengatakan nabimu tidak diberi mujizat. Bahkan dikatakan kami menunggu, sama seperti orang lain menunggu mujizat nabimu. Nabimu tuh nggak punya mujizat. Sekarang aku tanya, kalau di Quranmu ada ayat yang mengatakan nabimu tidak punya mujizat, kamu percaya kata Allahmu apa percaya kata astronot? Itu di ayat apa, Ibu? Saya boleh tahu. Dah katanya lu penghafal Quran. Surah Yunus. Ini jutaan orang muslim di seluruh dunia Saya hafal belum Quran. bisa, Ibu, belum lancar. Bu Saiful. Pengapa? Bu Sofiatul. Dia belum Masih bisa belajar baca ngaji, Bu. Quran. Bu Sofiatul. Bu Saya Sofiatul. masih belajar ngaji. Surah Ya. Yunus, Bu. Karena Yunus saya berapa, Pak? menyadari Yunus diri berapa? saya harus Yunus berapa? belajar gitu, Ibu. Belajar. Makanya Jack Yunus Fair. berapa? Itu saya sudah kasih linknya puisi Bulan Terbelah dari Imrul Al-Qais. Jadi Imrul Al-Qais itu menulis banyak puisi. Salah satunya adalah Syakal Kamar atau Terbelahnya Bulan. Nggak bisa terbuka, Bu. Saya udah coba, nggak bisa terbuka. Itu harus Ini pakai VPN dari tulisnya private, Bu. Tulisannya private, nggak bisa dibuka. Kenapa ya? Saya kan masuknya dari luar ya. Harus masuk Iya, dari nggak luar bisa. kali Pak. Masih mesti pakai VPN. Mungkin Tapi share screen ya, saya screenshot ya. iya, boleh. Bu, Pak Bom tolong share screen saya, Pak, biar anak kecil ini baca.
Ini Kalau dari Indonesia kata nggak bisa buka kali Pak. kata NASA, katanya NASA ini. Hah? Oh, ini udah masuk. Lagi share screen ini. Bulan tidak pernah terbelah. Aku kirim ke WA-nya Pak Lobo ya. Coba nih baca nih. Siapa? Jakfer. Kamu baca. Gimana? Ini di atas nih ya. Ini tuh, ini NASA, baca, coba baca tuh. Ya, judulnya itu bisa di bulan masukkan enggak, ini di bulan tidak pernah terbelah. Ini website dari NASA. Baca. Kalau Bapak buka di YouTube itu astronot itu pada enggak baca nih, baca. Ini upload Tidak ada yang namanya bulan NASA terbelah. Ini dari NASA gubernur pemerintahan Amerika. Ini baca nih. Tapi gue tunjukin puisi bahasa Arab, dia katanya nggak bisa bahasa Arab, gimana ya? Padahal tadi dia Ini ngomong saya bisa bahasa Arab. Oke, Bu Sofiato, sebentar biar saya baca, biar kupingnya dengar. Sebentar, diam dulu. Semenjak dirilisnya foto Rima Arideus, ini di YouTube nih si videonya Rima Arideus di media internet oleh Badan Antariksa Amerika dalam situs resminya upload NASA.gov. Klaim akan bukti bulan terbelah dikatakan dalam hadis Rasulullah kian bermunculan. Foto yang dirilis ke publik tanggal 29 Oktober 2002 ini merupakan sebuah foto permukaan bulan yang diambil pada masa eksplorasi bulan di tahun 1969. Ketika program luar angkasa Apollo masih berlangsung, sebuah pertanyaan muncul. Benarkah bulan pernah terbelah? Nah, kita buktikan ya. Di sini nih, baca nih, lihat nih, ini bulan, nih fotonya bulan dari NASA. Ya, menilik kebenaran terbelahnya bulan dengan sudut pandang ilmu pengetahuan khususnya astronomi, peristiwa bulan terbelah hingga saat ini belumlah terbukti. Klaim terhadap foto klaim terhadap foto Rima Ariadeus yang menjadi bukti bahwa bulan pernah terbelah adalah sangat lemah dan tidak bisa dijadikan bukti yang kuat untuk terbelahnya bulan dalam skala mayor. Rina Ariadeus merupakan salah satu contoh dari banyak file real linear yang terdapat di permukaan bulan. Ini gambarnya. Bapak udah buka YouTube belum? Pernah. Sudah, saya ada YouTube-nya. Itu YouTube-nya Rima dari NASA. Itu omong kosong. Iya, itu bulannya itu dibuat oleh kaummu sendiri. Itu dibuat kaummu sendiri. Ini dari NASA. Beberapa pendapat tahun 69. Ini baca, ini tahun berapa? Bapak jangan bodohin saya, Pak ya. Ini kamu yang bodohin orang. Ini tahun 69 nih. Kok bodohin saya? Ini, sedangkan ini, para astronot sendiri merilis YouTube. Ini astronotnya sendiri, baca ya, matamu pakai anak kecil. Foto bisa diedit Ya, atau beberapa itu YouTube bisa diedit juga. Anak kecil YouTube bisa diedit juga ya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Rima Ariadeus terbentuk ketika di bagian dari kerak bulan tenggelam di antara dua jalur patahan paralel ya. Ya, kamu anak kecil sok tahu ya, YouTube itu juga bisa diedit ya. Kalau kamu bilang ini bisa diedit, ini situs resmi dari Amerika. Para astronot pun Kita kirim ke tempat Pak Lobo ya Pak, puisi Imrul Al-Qais. Ya, jadi foto itu tahun sebentar. Jadi bulan pernah terbelah, omong kosong dan omong hoaks besar. Ya, ini kayak gitu aja. WW NASA. Bapak ini NASA nih. Seperti apapun, Bapak ini NASA. Kamu juga kalau dikasih bukti ya, ini NASA nih. Pak Lidara, Tuhan Bapak beragama Islam pun Bapak juga nggak percaya. Pak Lidara, sebentar saya boleh Pak. Jack Fair, kamu percaya Quran bukan? Ya, saya percaya. Oke. Pak Bom bisa bagi share screen saya Pak. Ini mengenai mukjizatnya Muhammad dari Yunus ayat 20. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya dalam kurung Muhammad suatu bukti
dalam kurung mukjizat dari Tuhannya, katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Artinya sampai sekarang. Coba bacakan ayat sebelumnya, Pak. Ayat sebelumnya. Nggak bakal percaya dia. Nih lihat aja NASA. Ya, anak ini otaknya udah dicuci pakai rinso. Ini. Nih, ayat sebelumnya. Kamu baca silakan. Udah ulunya aja lah. Baca silakan. Ini Quran. Dia katanya bisanya bahasa Arab. Yang mengatakan bahwa Muhammad itu tidak punya mukjizat. Quranmu sendiri yang ngomong. Kok kamu lebih pintar dari Allah? Sebentar lagi Jack Fair dibaptis. Sikoh dia. Ya, nih. Mau baca ayat sesudahnya. Baptis itu ajaran dari mana? Bukan ajarannya. Sebentar, jangan lari. Ajaran Kamu lagi baca Al-Baqarah 138 ya. Kamu harus dibaptis ya. Bentar, kita selesaikan ini dulu. Dan ini nih, Yunus 10 ayat 20 ini. Ayo coba dibaca ulang. Kamu baca yang keras. Kamu baca dulu ini. Halo, kamu baca dulu ini. Yunus ayat 20 ini. Silakan kamu baca Arabnya atau bahasa Indonesia juga boleh. Ini buktinya bahwa Muhammad itu tidak ada mukjizat. Allah kamu sendiri yang berkata ini. Kok kamu lebih hebat daripada Allah kamu? Ayat ini saya kurang paham, Pak ya. Aduh, ngapain kamu kurang paham? Udah pakai bahasa Indonesia nggak paham, sekarang aja bahasa Arab dia. Yang tipu lo. Iya. Emang yang kamu paham, yang kamu paham apa? Suruh baca jangan berani baca. Yang kamu paham apa? Ini saya kasih ayat berikutnya nih. Artinya memang Islam itu tidak ada yang tahu ya apa itu Islam. Ternyata nggak ada yang paham. Iya. Bahasa Indonesia aja, bayangin ayat dalam bahasa Indonesia aja. Dia nggak mudeng. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya Jack Fair. Saya bacakan. Udah. Kamu dengar. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya dalam kurung Muhammad suatu bukti dalam kurung mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Kamu kok pandai-pandaian mengatakan bahwa mukjizatnya Muhammad membelah bulan? Allah menunggu. Ini saya nggak bisa. Ini Allah juga menunggu. Ya. Coba kalau saya bisa. Apanya? Kalau saya bisa, saya tampilkan ayatnya tentang mukjizat Nabi Muhammad Pak di dalam Al-Quran. QS berapa saya bukakan? Ini, ini ayat apa? QS berapa saya bukakan? Nggak usah kamu share screen, saya bukakan QS berapa? Saya QS berapa saya bukakan? Kurang hafal. Coba kok buka, kurang hafal? Google. Jangan di Google, di Quran. Berarti siapa? Syahrul dan Mirwan bohong ya, katanya kami jutaan orang muslim hafal Quran di seluruh dunia. Gua tanya nggak ada satupun tuh muslim yang hafal. Membicarakan itu Pak. Kami jutaan muslim hafal Quran. Ternyata kan setiap kali saya tanya muslim nggak ada yang hafal. Bukan untuk bisa membaca Al-Quran. QS berapa? Ya, enggak, aku tanya. Enggak, aku tanya. Temanmu, bagaimana? Sekarang aku tanya ya, kamu aja nggak ngerti Quran, kamu nggak ngerti bahasa Arabnya, nggak ngerti artinya. Dan kamu menyatakan Quran hanya bagi orang yang berpikir. Apa yang lu pikirin? Orang lu kagak ngerti apa-apa. Coba sekarang gue tanya, kalau gue ngomong ayo kamu tadi gini Jack Fair. Sebentar, gue ngomong sama lu nih. Blok kotok. Lu nggak ngerti artinya. Terus dia berpikir, wah firmannya Sofiatul ini harus kita pikirkan nih. Blok kotok. Apa ya artinya blok kotok? Itu kan gak disuruh berpikir bahasa itu. Lo enggak, gue tanya, lu Arab gak ngerti, bahasa Indonesia gak ngerti, apa yang lu pikirin? Apa yang dipikirin? Ya, makanya itu berpikir lagi belajar gitu Ibu. Udah, balik topik. Bisa nggak? Mohon ditunjukkan puisi Imrul Al-Qais. Mohon puisi 15 bulan supaya muslim ngerti itu bukanlah firman melainkan puisi daripada Imrul Al-Qais. Ibu, orang tersebut nggak akan bikin puisi kalau dia sebelumnya belum pernah mendengar berita.
Sudah Membelah bulan itu Karena bukan dengar berita peristiwa. tentang bulan terbelah. Kamu ngerti nggak? Bulan terbelah itu dia membahasakan kekasihnya yang indah, katanya bagaikan bulan. Ketika dia berjalan, bulan pun kalah. Apalagi Bulan itu- terbelah ketika kamu berjalan ke hadapanku karena kecantikanmu. Apalagi Makanya gue tanya, lu bisa bahasa Arab lingkarannya kagak? di Ka'bah. Ka'bah itu kan Nabi Muhammad udah ada, Ibu. Loh, enggak, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak yang namanya al-mu'allaqat? Kamu tahu al-mu'allaqat itu apa? Saya nggak tahu, Ibu. Lu gue tanya Imrul Aqais kagak tahu. Al-mu'allaqat kagak tahu. Puisi membela bulan kagak tahu. Lah lu tahu apa? Katanya puisi ditempelin di Ka'bah, Ibu. Sedangkan Muhammad aja udah Iya. Sekarang aku tanya, ada berapa Ka'bah di semenanjung Arab? satu dong, Ibu. Nah, berarti kamu on. Ada 26 Ka'bah di semenanjung Arab. Makanya kamu baca hadis nggak? Loh, kamu baca hadis Jangan nggak? baca Kamu hadis, baca. tapi kasih bukti, Ibu. Kasih bukti. Kasih Loh, bukti. saya kalau ngomong nggak kayak lu Jangan pakai baca bukti. hadis. Ya, Hadis ada dipalsukan, Ibu. 26, Apalagi ada orang dua. kafir ini kan senang mempalsukan. Coba kasih bukti bahwa Ka'bah ada 26. Tuhan berikan. Aku akan berdoa seperti Allah pun berdoa. Sabakat rahmati gadabi. Sabakat rahmati gadabi. Yang artinya biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Artinya kamu, jadi muslim ini nggak pernah tahu loh. Kalau di semenanjung Arab itu ada 26 Ka'bah. Saya tanya hampir semua muslim tidak ada yang tahu sejarahnya. Ibu kasih buktinya. Kamu baca, kamu pernah tahu nggak Dul Kalasa? Jangan Yaitu baca Ka'bah hadis, di. tapi kasih bukti. Sebentar. Ibu ini Kamu nggak pernah- terus ya. Sebentar. Kamu pernah tahu Dul Kalasa nggak? Ka'bah di Yemen yang disuruh nabimu dihancurkan. Nabimu memerintahkan untuk menghancurkan Ka'bah di Yemen yang namanya Dul Al-Kalasar yang ada batunya. Batunya namanya batu putih. Kalau di Ka'bahmu kan batu hitam. Kalau di sana batunya putih. Pernah dengar kamu? Ibu, yang namanya Ka'bah itu cuma di Kamu Mekah. pernah dengar Iya, ada Mas. 20? Nggak ada. Semua ada total 26. Bahkan ada yang namanya 3 yang Mana sekarang masih buktinya? ada namanya. Kamu cari. Mana? Pak Bono bisa nggak bisa share screen? Kalau saya masih lewat laptop. Ibu jangan jangan touch screen atau Yang ini ya? Yang ini tadi ya? Ibu kasih bukti aja gitu, Bu. Bahwa Ka'bah Ya, ini adalah Imrul Aqais. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, Anda bisa cari sendiri siapa itu Imrul Aqais. Ya, puisi-puisinya namanya disebut Al-Mu'allaqat. Al-Mu'allaqat itu artinya puisi yang ditempel di dinding-dinding Ka'bah pada waktu itu. Jadi Ka'bah itu bukan satu pasar Ibu kalau pertemuan, bahas ini sama Zuma. ya. Sama Zuma. Ya sudah, Zuma Saya nggak ngerti tentang ini. Itu Cuma juga masuk. Masuk. Itu dari Cuma modal doang kayak lu sama. Abdul, Oke. Abdul. Nanti Cuma saya tahu undang, bisa saya bikin undang. padang pasir saja. Nggak bisa kasih tumbuh pohon di padang pasir. Abdul. Jadi ibu nggak bisa ngasih bukti bahwa Ka'bah ada 26. Kamu tahu channelku nggak, Al Hayat Indonesia? Kamu tahu channelku Al Hayat Indonesia? Saya nggak tahu. Kamu buka channelku, kamu buka playlistnya Islamologi. Ini channelku, Al Hayat Indonesia. Misi kita adalah membawa Injil yang asli kepada Muslim, supaya kalian tuh tahu kebenaran. Coba Injil yang kasih, Ibu ngebahas tentang Injil sih. Ka'bah ada 20 aja, Ibu nggak bisa ngasih bukti. Oke, kita membahas Injil yang Ka'bah ada 26 nggak bisa ngasih bukti. Saya bikin videonya, Jack Fair. Bukan kasih bukti lagi, saya bikin videonya. di situ ada gambar Ka'bahnya ada 26, Ibu. Ya. Salah satunya adalah yang disuruh dihancurkan nabimu yang namanya Dul Kalasa, yaitu yang ada batu putihnya, Ka'bah di Yemen. Kemudian ada yang namanya 3 Ka'bah yang disebut Batu Al-Jin, Ka'bah Jin, itu sampai sekarang masih berdiri. Itu di Yordan, Ka'bah Jin, ya kan? Jadi Ka'bah itu disebut rumah jin. Sampai sekarang masih ada di Petra, Jordan. Kemudian ada satu yang di Ka'bah di Sartos, namanya Ka'bah Sartos. Itu Ka'bah yang ada di Sartos. Total ada 26 Ka'bah di semenanjung Arab. Dan kamu harus baca, kamu harus belajar buku-buku sejarah yang ditulis oleh Islam sendiri. Ya, jadi 26 Ka'bah ini ditulis oleh Ka'bah itu cuma satu, yaitu di Mekah. Selain itu nggak ada lagi. Kalau Ibu ada 26, itu namanya berhala, Ibu. saya taruhan sama kamu. Kamu berani taruhan berapa? Kamu punya duit berapa? Saya taruhan sama kamu apa saya yang benar? Duit, Ibu. Lah nggak ada duit ya sudah.
Gini loh Jack Fair, Nggak usah kamu itu sombong. Jadi Ibu sudah miskin Beneran pengetahuan, kamu sudah miskin pengetahuan, nggak punya pula. Makanya kamu harus dengerin orang-orang yang Ya. pinter yang mengajar kamu. ya. Kamu jangan ngomong Sofia Oh, itu Ibu, salah. iya, Kalau kamu sebentar, kalau kamu ada informasi, oh Sofia tuh ngomong ada 26 Ka'bah, lu cari tahu. Lu cari tahu beberapa video. Di video saya sudah kasih sumber-sumbernya. Kitab apa ditulis oleh orang-orang muslim sendiri, bisa dicek, saya kasih linknya halaman sekian, judul bukunya ini halaman sekian. Udah? Jadi kamu tuh harus Nah, jangan bodoh, Kan jangan mau dibodohi. Ka'bah cuma satu, Ibu Ka'bah kan itu ada pinter, 20. Ibu pinter. Ka'bah itu ada 26. Ka'bah Kasih bukti aja, setiap kasih kota, setiap sini ya, aku kasih tahu ya, setiap kota saya itu tidak ada di laptop. Ini bukan ruang saya. Kalau kamu mau, kamu ke ruangan saya, ke Zoom saya. Oke, saya pakai laptop, saya akan tunjukkan buktinya. Saya nggak bisa share screen di stream lihat ini. Ngerti? Kamu cari Ada tahu. bukti-bukti bahwa itu gambar Ka'bah. Semua ada, Yang 26 dua. itu. Ka'bah itu artinya apa sih? Kutanya. Kamu tahu nggak arti kata Ka'bah itu apa? Ka'bah itu loh artinya apa? Kamu katanya bisa bahasa Arab. Ah, buset. Jadi saya tahunya Ka'bah itu pusat Pak Cilus, saya serahkan sama kamu kalau begitu, Pak. Bu, Ibu dia otaknya kecil. Ibu Ibu. kasih yang besar-besar itu Enggak. terlalu berat. Gini, Oh, iya, pusat makanya. penyembahan kamu. Ibu, Kamu sebentar, kamu kan sehari 5 kali sebentar. Kamu sehari sujud 5 kali menyembah kepada Ka'bah. Aku tanya arti Ka'bah itu apa? Ka'bah ini loh arti katanya nih loh apa? Ka'bah ini loh artinya apa? Artinya apa Ka'bah? saya kurang tahu Ibu. Saya kurang Islam apa? Islam belon lu. Yang saya tahu itu kiblatnya umat Islam dan pusat perputaran poros bumi itu. Pusat apa? Oh Tuhan, Iya. Hoak lagi. Sabakat rahmati gadabi, biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Ka'bah itu cuma satu teman-teman. loh Ibu. Ibu melihat sendiri Teman-teman, Ka'bah cuma satu. teman-teman, tidak usah terpancing ya. Ini anak kecil sengaja mau terpancing. Jangan kita sebut kata yang Iya, makanya kita menggunakan ISLM itu jangan ya. ISLM Bisa. jangan disebut ya. kita Bisa. menggunakan bahasa sederhana saja, Pak. Iya. Jadi Makanya begini. Iya. Jadi Jadi begini. bisa lihat Sengaja di dikirim. channelnya Ibu Ini ya. anak kecil sengaja dikirim biar bisa kita bisa benar, ini ya. Berarti kamu ngomong masuk ke room ini bagus Cektor. Artinya kamu mendapatkan pengetahuan baru. Kamu tahu bahwa ternyata membelah bulan itu adalah Tempel-tempel di Ka'bah. betul. Ka'bah itu udah ada, Nabi Muhammad juga udah ada Ibu. Memang Ka'bah adanya abad keberapa menurut lo? Saya sih kurang tahu ya. Yang jelas Ka'bah itu ada, Nabi Muhammad itu ada Ibu. Ditanya abad keberapa lu nggak bisa jawab. Enggak, arti Ka'bah aja aja. Enggak, gini loh, gini Jekor. Kamu sehari 5 kali ya menghadap Ka'bah, ini kan penting berarti Ka'bah. Tapi aku tanya arti kata Ka'bah lu kagak Ibu, tahu. Ketahuan kali Ibu bohong. 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 Ya. Ya buktinya itu Ibu. Anak ini udah Sedangkan pernah Ka'bah udah ada, Nabi Muhammad juga ada. Aduh, Kamu tahu nggak siapa yang membangun Ka'bah di Mekah? Ngapain itu fungsi-fungsi di tempel? Dia dapat berita dari mana tentang bulan terbelah? Kalau nggak dari Nabi Muhammad. Kamu itu kok Bisa. kamu sebentar, aku tanya ya, maaf. Apakah kamu lulus S1? Kamu lulus S1 enggak? Saya cuma Karena aku SD harus doang, Ibu. menyesuaikan. Enggak, karena aku harus menyesuaikan pembicaraanku. Aku dari tadi sudah ngomong. Bulan terbelah itu bukan peristiwa alam. Bulan terbelah itu adalah bahasa metafora. Bahasa metafora tahu? Bahasa perumpamaan. Imrul Al-Qais itu membuat puisi mengenai kekasihnya yang sangat cantik. Dia bandingkan kecantikan wanitanya ini dengan kecantikan bulan pada waktu malam hari. Dan ketika wanita ini datang, hatinya begitu bergetar sampai dia mengatakan seperti melihat bulan itu terbelah. Kamu baca dong tadi kamu nggak bisa bahasa Arab kan buat pusing kalau lu nggak bisa bahasa Arab. Ya. Coba ditunjukkan tadi puisinya Imrul Al-Qais. Boleh ditunjukkan dulu nggak Pak puisi Imrul Al-Qais tadi? Nah, ini adalah puisi Imrul Saya Al-Qais. yakin Bu ya bahwa Al-Quran itu memang benar-benar firman Tuhan dengan Loh, cara justru saya semakin yakin Al-Quran itu buatan manusia.
Sebentar. Ini saya bisa tunjukkan buktinya ya. Ini adalah puisi Imrul Al-Qais yang di kotak merah nih, itu yang masuk menjadi wahyu di dalam Quran. Ini punya siapa ketok-ketok ini? Nih. Punya siapa ketok-ketok ini? Nih. Ya, yang Anda lihat tuh yang dikotakin merah, itu yang masuk menjadi wahyu di dalam Quran. Persis sama kalimatnya di dalam Quran. Puisi Imrul Al-Qais ini kira-kira abad 4 awal. Ya, bahkan di dalam salah satu hadis dikatakan, yang aku bacakan, cucunya Imrul Al-Qais itu pernah datang kepada Hafsah atau Aisyah. Dia mengatakan, loh, kenapa kamu membacakan puisi kakekku? Dia bilang, itu kan puisi kakekku. Kenapa bisa masuk jadi wahyu dalam Quran? Bentar ya, aku cari dulu ya. Itu cucunya Imrul Al-Qais loh, datang. Tercatat sebentar ya, aku carikan. Ini nggak bisa masuk kecuali kamu nggak di Indonesia. Kamu harus di luar negeri untuk masuk ke website ini. Aku bacain ya. Puisi Imrul Al-Qais ini ya itu disebutnya Saba Mualakat. Ya, Saba Mualakat. Jadi orang-orang Arab zaman dulu, itu kalau kamu baca Sirah Nabawiyah, itu mereka membuat yang namanya dictated tome, puisi yang didiktekan. Itu caranya orang-orang Timur Tengah untuk menghafal suatu peristiwa. Makanya di dalam Qur'anmu itu bahasanya bahasa saja atau pantun. Ya, contohnya Al-Fatihah itu belakangnya akhirannya sama tuh. Kayak pantun. Surat Anas belakangnya akhirannya nas. Ya, itu puisi, itu sajak. Sajak-sajak yang panjang disebut surah-surah Madaniyah. Sajak-sajak yang pendek kamu menyebutnya surah-surah Makkiyah. Ya. Puisi Imrul Al-Qais ini persis sama, kecuali beberapa kata diubah di dalam Qur'anmu. The hour has come and shattered is the moon. Ya, jadi waktunya telah tiba dan bulan pun seakan-akan terbelah. Ya, ini adalah puisi yang disebut dengan Saba Mualakat dari Imrul Al-Qais. Ya. Nah, orang Arab itu biasanya menggantungkan puisinya ini ya di Ka'bah. Ka'bah bukan cuma satu, ada 26, sekitar 26-27 Ka'bah di semenanjung Arab. Salah satunya yang disuruh hancurkan oleh nabimu adalah Ka'bah yang ada di Yemen yang namanya Dul Qalasa. Yang ada batu putihnya di situ. Yang namanya Ka'bah itu, Ibu, itu kiblatnya umat Islam untuk menghadap menyembah Allah. Aku tanya ada 26, ada berapa? Ada 26. Loh enggak, karena Nabi Mus disuruh menghancurkan Ka'bah-Ka'bah yang lain. Yang masih tersisa sekarang itu ada 3 di Petra Jogja. Namanya berhala, Ibu. Ibu bisa namanya lama Ka'bah enggak ya? Kasihan banget Ibu ini ya. Kasihan deh lu. Lu tahu enggak, Kak? Bedain berhala dengan Ka'bah. Kamu tahu enggak Ka'bah itu dulunya tempat penyembahan berhala? Kamu tahu enggak Ka'bah itu didedikasikan untuk Dewa Hubal yang disebut gelarnya sebagai Allah? Halo? Tahu, dia nggak ngerti, Bu. Kamu baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham enggak? Di mana kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib itu berdoa kepada Dewa Hubal yang disebut Allah. Kamu baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham enggak? Enggak, aku tanya. Kamu baca Sirah Nabawiyah Ibn Saya tanya, kamu baca biografi nabimu enggak? Sirah Nabawiyah Ibn Hisham di mana kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib berdoa kepada Dewa Hubal yang digelar Allah. Kamu baca nggak itu? Enggak. Halo? Ya menurut saya itu nggak penting, Ibu. Nggak penting? Karena gini, Bu ya. Menurut Ibu itu Allah itu dewa apa Tuhan, Ibu? Coba, Ibu. Bedanya apa dewa sama Tuhan? Loh, sekarang gini loh. Ibu nggak bisa bedain antara dewa dengan Tuhan. Gue tanya lu apa-apa ngerti, terus apa yang lu tahu? Yang lu tahu apa coba? Gue tanya, lu baca Sirah Nabawiyah enggak? Okay. Lu baca sejarah enggak? Tentang dewa dan Tuhan. Di situ tertulis loh, Ibu, di apa ya? Saya pernah baca di kitabnya, Ibu, itu tentang dewa Zeus. Dan di Yunani, itu kitab Ibu kan berasal dari Yunani. Di situ terkenal dengan negerinya para dewa. Sebentar. Kitab kita berasal dari Yunani. Itu kamu baca sejarah di mana kitab kita berasal dari Yunani? TB. Kamu tahu nggak siapa yang menulis kitab-kitab itu? TB. Kamu tahu nggak siapa yang menulis kitab itu?
Nah, muridnya Yesus tuh orang-orang mana? Kembali ke topik aja, Jakfer. Harusnya berbahasa Kita Aramik, bukan buktikan. bahasa Yunani. Anak kecil, kasih waktu saya ngomong. Jakfer, kita buktikan bulan pernah terbelah atau tidak. Ayo kita buktikan ya. Pak Bom, tolong di share screen. Kasih bukti. Ya. Bulan yang jelas nggak pernah terbelah lah. Kalau terbelah ya bumi rusak. Bumi itu keluar dari porosnya. Bulan itu kan satelitnya bumi. Ini Jakfer, anak ingusan. Ini dari situsnya NASA. Kamu baca pakai bahasa Inggris ya. Gak bisa dia, orang bahasa Arab aja nggak bisa. Sebenarnya gini, Bapak mau dikasih tahu seperti apapun, Bapak nggak akan percaya. Sedangkan Tuhan Yesus Bapak sendiri yang kamu tidak pernah mau percaya karena otakmu sudah dicuci oleh rinso. Ini bukti dan fakta. Kamu tidak akan percaya. Baca ini situsnya NASA. Ya, kamu baca dulu. Ya, kamu baca. Kamu baca aja. Nggak usah saya yang baca. Kamu baca sendiri. Silakan kamu baca. Oh, mungkin tuh dia ngambilnya cuman beberapa bagian aja, Pak ya, nggak keseluruhan. Iya, baca atasnya dulu nih, baca atasnya dulu. Dia nggak baca, buta huruf. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Nak, kamu baca dulu. Kamu diterjemahin bahasa Indonesia. Pak, Sebentar, Bu. Ya. Dia nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia pun dia nggak paham. Terus gimana dong? Kita harus pakai bahasa apa? Iya, tadi saya kasih bahasa Indonesia, dia bilang palsu. Otak anak kecil ini kan ciut. Sekarang saya kasih aslinya, dia nggak bisa baca. Kamu mau diterjemahin apa kamu mau baca ini? Anak ingusan. Memang saya nggak bisa bahasa Inggris, maaf. Nah, saya terjemahin pakai bahasa Indonesia ya. Saya terjemahin pakai bahasa Indonesia ya. Mau? Coba. Percaya dia bikin Nabi Google. Ya, oke. Ya. Ini. Tolong Pak Bom di share screen yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Mungkin secara logika aja, Pak, karena ini orang nggak akan mau menerima apapun. Sekarang kita bisa melihat bahwa bulan itu tidak terbelah sekarang. Iya, sebentar, Pertanyaannya, kalau dulu pernah terbelah, mana ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu menyatukan lagi bulan itu aja selesai. Iya, kalau nggak ada berarti nggak pernah terbelah itu. Ini nak dengar dulu, tadi nih kamu minta penerjemahannya, nih saya sudah terjemahkan. Ini bahasa Indonesianya ya. Yang tadi kamu tolak, kamu nggak bisa pakai bahasa Inggris nih. Ini bahasa Indonesianya ya. Nih kamu baca sendiri supaya kamu bilang jangan ngarang-ngarang ya. Tadi kan saya sudah bacakan, kamu tolak. Kamu nggak percaya sampai mati juga kamu nggak akan percaya kok. Kamu udah dicuci otaknya kok. Ya, tadi mana? Ya nih. Kalau saya nggak akan percaya dengan pernyataan ini, Pak. Karena apa? Iya, Kak, kita juga bukti bahwa Al-Quran itu bisa dipalsukan. Sekarang saya tanya, oke, sekarang saya tanya. Aku kasih bukti ayat yang hilang dalam Quran. Sebentar Bu, kasih waktu Bu. Sebentar kasih waktu. Jangan kasih dia kabur. Sebentar dulu. Jakfer, Muhammad itu buta huruf apa enggak? Enggak, Muhammad itu buta huruf apa enggak? Buta huruf. Benar ya? Iya, benar. Oke, tunggu. Sekarang tunggu ya. Sekarang kamu Lu dilaporin polisi sama Buya Sakur lu ngatain Muhammad buta huruf. Biarin. Kita mau tahu dia. Dia seorang umi buta huruf. Umi itu bukan buta huruf. Umi itu artinya tidak tahu kitab. Ya. Tapi hebat kan ya. Sekarang bisa gitu. Memberi bukti yang nggak ada Pak Bom, tolong buka Quran 92 Pak Bom. GS 92. Ini teman-teman udah siap bodrek belum ya? Ya udah. Oke, berarti Muhammad tidak buta huruf, tidak bisa baca ya, buta huruf ya. Pak Bom tolong ke Quran 92. 92 ayat berapa? Ayat 4, Pak. Hati-hati yang ngomongnya, mereka sengaja pancing anak kecil ya. Iya, enggak, kita buktikan, kata dia buta huruf, kita buktikan. Sebelum videonya nanti saya tampilkan. 92 ayat
92 ya. ayat 4. Salah Pak, 98 ayat 2. 98 ayat 2, sorry, 98 ayat 2. 9, ya maklum Pak, bukan kitab saya Pak. Jadi, Sorry, Imrul Kais tadi tahun 500 sampai 535 Masehi. ya, Berarti awal abad ke-6 ya. oke. Ya, baca tuh. Ah. Baca Jakfer. Kamu bilang buta huruf kan ya? Ini yang ngomong Allahmu sendiri ya dalam Quran ya. Kamu baca. Dan yang ngomong Muhammad sendiri. Ya. Ya, 98 ayat 2 Pak. Karena dia nggak ngerti apa-apa ini orang Pak Fahri. Iya, makanya kita buka otaknya dia yang sok tahu. Makanya saya nyari tahu. Modalnya hanya sudah dicuci otak sama Ustaz. Iya, benar. Baca. Baca tuh. Baca, coba kamu baca tuh. Baca. Baca yang keras. Baca yang keras. Baca yang keras, jangan belaga bego. Bapak benar emang. Baca Ini emang seorang apa? ini. Bisa baca nggak? Dia bisa baca nggak? Dengerin Dia buta huruf. Anak kecil. Baca dulu. Baca dulu. Baca dulu. Baca dulu. Baca dulu. Kamu baca dulu itu apa Iya, saya udah katanya? baca. Apa? Itu Udah apa? baca saya. Tulisannya apa? Di situ Muhammad sedang membacakan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran. Dia bisa baca atau buta huruf? Yang saya maksud itu, Pak. Dia bisa baca. Saya tanya sekarang, saya tanya dia bisa baca atau buta Bapak huruf? jangan bertanya. Bapak Saya tanya dia bisa baca atau buta huruf. Saya tanya dia bisa baca atau buta huruf. Kamu jawab aja. Iya, dia bisa baca. Bisa baca. Tadi ngomong buta huruf, sekarang ngomong bisa baca. Udah selesai beres. Selesai beres. Berarti anak ini sedang menipu dan sedang Dirinya buat sendiri. dan takiyah. Menipu dirinya, otaknya sendiri. Di situ mengatakan Apa? Nabi Muhammad sedang membacakan ayat Al-Quran. Yang dimaksud buta huruf itu dia huruf nggak apa? mengarang kata-kata Al-Quran itu sendiri. Kalau dia bisa baca Al-Quran, kenapa dia nggak bisa ngarang? Firman Tuhan. Anak kecil, kalau dia bisa baca, bagaimana dia bisa ngarang atau nggak bisa ngarang Quran? Dia bisa baca kok. Pak, sekarang gini, yang namanya manusia Apa? itu kan nggak menjamin bahwa dia benar. Coba sekarang Bapak cari Jadi omongan Al-Quran. nabimu nggak benar. Jadi nabimu nggak benar dong. Benar. Loh, kamu bilang tadi nggak, Percaya manusia bahwa nggak bisa. Nabi benar, dia adalah utusan Tuhan. Oke, Makanya kami percaya karena Oke. Al-Quran nggak ada kebohongan. Tadi kamu bilang manusia tidak ada yang benar. Tadi kamu ngomong apa? Coba ulangi lagi. Dia kan mendengarkan firman Tuhan, Pak. Karena Iya, dia emang manusia dia bisa nggak ada baca yang nggak? benar, Pak. Manusia nggak ada yang benar. Dia kan Berarti seorang nabi, nabimu Pak. nggak benar. Pilihan. Jadi nabimu Dia nggak kan benar manusia dong. pilihan, Pak. Iya, jadi nggak benar dong. Ya, namanya Kamu bilang manusia nggak benar. pilihan ya beda lah dengan manusia-manusia biasa. Oh, bisa baca atau buta huruf? Sendiri pun juga Bisa dua baca kali atau Tuhan buta huruf? iya. Bisa baca atau buta huruf? Jadi gini Pak, karena Fahri. dia buta huruf, jadi dia nggak mungkin bisa mengarang sendiri kecuali mendengarkan firman Kalau Tuhan. orang buta huruf sebenarnya Pak King David, kalau orang buta huruf itu bisa baca atau enggak? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Itu tadi ayatnya kamu baca lagi sekali lagi. Pak Bomom tolong Bapak dibuka ini lagi Pak. bodohin saya ya sebenarnya. Lo kamu yang bodohin orang, Itu kan nak. Kamu setelah ditulis, baca. Setelah ditulis berarti karangannya Nabi Muhammad sendiri. iya. Jadi dia bisa Bapak baca ini nggak yang dari bodoh awal? gimana sih, Pak? Kamu yang bodoh, kamu bisa. Nabi Muhammadmu itu bisa baca dari awal atau enggak? Enggak, kamu yang kocak deh. Itu kan bukan Nah. karangan Nabi Muhammad, Pak. Nah, saya bukan bilang karangan. Tapi sesudah ditulis, Sekarang dia bisa baca apa enggak? karena sudah tulis, makanya dia dikasih tahu. Oh, sudah ditulis Yang baru nulis dia itu kan kasih tahu bisa murid-muridnya baca. Nabi Muhammad. Oh, waktu Para sebelum muridnya Nabi Muhammad yang nuliskan. waktu sebelum ditulis dia nggak bisa baca. Yang nulis kan murid-muridnya Nabi Muhammad. Iya, waktu sebelum ditulis dia bisa baca apa enggak? Iya, waktu sahabatnya menulis dia bisa baca apa enggak? Ya itu kan yang ngasih tahu kan malaikat Jibril. Iya, dia bisa baca apa enggak? Malaikat Jibril ngasih tahu pakai apa?
Lah itu melalui yang di Gua Hira itu. Bisa baca nggak? Pada saat Jadi itu dia karena bisa dikasih baca tahu, nggak? jadinya Nabi Muhammad bisa baca itu. Oh, Karena terus dikasih yang tahu. karena Kalau belum terus dikasih tahu dia nggak akan mungkin mengarang-arang sendiri. jadi kalau kamu Nah. buta huruf dikasih tahu bisa baca. Ya kan diajarin, Pak. Oh, kapan diajarinnya? Kapan diajarinnya? Buta huruf itu. Nah, Gini, teman-teman, Aduh. nah, semua gini, Makanya bukan Balik-balik buta, Pak. Palidara, Tapi dia belum bisa. Palidara, Oh, salah ini. Palidara, Palidara. Halo, Palidara, Jangan ngebodohin gitu ya, Iya. Pak ya. Palidara. Jadi tolong tujuan kita sebentar Pak King David. Ya, Pak King David sebentar, saya mau buktiin. Silakan. Pak Bom, tolong Pak Bom, share screen-nya Pak. Dengerin ini nak. Pak, jangan Pak, nanti kita kena. Enggak, suaranya aja Pak, nggak apa-apa suaranya aja, biarin. Dengerin. Saya udah lihat video itu, Pak. Saya udah lihat videonya. Nah, terus kamu bilang apa Saya udah itu? lihat videonya. Nah, karena dengar. Nabi Muhammad Dengar. kan buta huruf. Artinya dia nggak bisa ngebaca atau mengarang-arang sendiri. Karena dia nggak bisa, Nabi Muhammad memberi petunjuk. Petunjuk dari melalui- mana? Nah, Ya itu yang di Gua Hira itu. nah di Gua Hira, Nabi oke. Muhammad yang nulis, murid-muridnya Nabi Muhammad. Oke, di Gua Hiro itu dia menerima tulisan atau apa? Saya kurang tahu. Yang setahu saya itu. Nah, kalau kamu nggak tahu, ngapain kamu so tahu? Sebenarnya Jack Fair, kamu ngerti Ya, nggak kalau Quran misalnya kamu itu ya? dikarang-karang oleh Jack Nabi Fair. Muhammad sendiri, Baik Jack Fair, sebenarnya Itu kamu nggak ngerti nggak? ada dong, Pak. Sebenarnya, Bisa dong sebenarnya dibuktikan kamu bahwa, ngerti nggak? bisa Kitab dibuktikan kamu, ilmiahnya Quran gitu loh, Pak. kamu. Nak Jack Fair, nak Jack Fair, waktu diturunkan di Gua Hiro, itu yang disuruh baca apaan? Bayangan? Apa tulisan yang disuruh baca? Kalau kamu baca itu baca apa? Baca tulisan apa baca bayangan? Saya kurang tahu kisah jelasnya itu, Pak ya. Saya nggak bisa mengatakan jelasnya Ini orang seperti nggak mana. bisa. Ini orang nggak ngerti Aduh, apa-apa. ini anak emang nggak ngerti apa-apa. Kasih turun aja Pak Bom, otaknya nggak ada, turunin aja Pak Bom, percuma Nggak dia. ngerti apa-apa itu orang. Kembali ke topik aja kali Pak. Mengenai hari ini wanita di mata Tuhan gitu kan bagus. Saya mau cerita aja, kalau dalam bahasa Inggris itu yang namanya ipar, ya. Kalau yang laki-laki brother in law, kalau yang perempuan sister in law. Kalau mertua laki-laki father in law. Kalau mertua perempuan mother in law. Tapi kalau istri, she is the law. Ya Pak King David silakan, tadi mau ngomong apa? Sorry Pak King David silakan. Wah, ini masuk Pak lagi King Arab David. mabuk. Ada Arab mabuk lagi, Pak mabuk lagi kita nih. Pak King David, Ya. tadi mau ngomong apa tadi? Silakan. Anak kecil Buat itu saya kita ukur. gini, semua teman-teman, itu kan si anak kecil ini kan akibat pencucian otak oleh orang-orang yang mengajari dia, sehingga dia punya akal sudah tidak jalan lagi. Kecerdasan dia tidak jalan lagi. Kita tidak butuh yang ada di ruangan sini seperti dia. Betul. Yang kita butuh orang yang ada di luar sana. Bahwa mereka yang akan menilai bahwa bulan tidak pernah terbelah secara ilmu pengetahuan, secara sains. Bulan tidak pernah terbelah. Apabila bulan terbelah, akibatnya dunia ini Kiamat. akan menerima. Yaitu apa? Kiamat. Jadi kalau orang yang sudah dicuci otak, contohnya begini Pak. Semua ya, orang-orang yang ada di luar sana, semua di live chat semua. Saya mengatakan, Prabowo lah yang memenangi menjadi presiden. Berarti saya bodoh dong. Fakta mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden Republik Indonesia. Tapi saya ngotot. Saya bilang Prabowo, itulah kebodohan saya. Sama dengan yang tadi itu. Karena sudah diajarin yang salah, dicekokin yang salah, makanya dia tetap ngotot bulan terbelah. Sudah ditunjukin screen NASA, jelas-jelas bahwa bulan tidak pernah terbelah. Tetap dia ngotot terbelah. Ibu Sofiatul juga sudah mengatakan ada berapa Ka'bah yang ada, 26 Ka'bah. Tetap karena dia tidak mengerti. Sudah dicekokin otaknya, dia sudah dikunci mati.
sudah tidak jalan akal sehatnya. Jadi kita berdebat seperti apapun pada orang-orang botol begini, menurut saya setelah kita mengetahui kebodohan dia, kita kunci mati dia, kita yang bikin satu kesimpulan keluar, memberikan info kepada orang-orang di luar bahwa inilah kebodohan orang. Kalau sudah bodoh seperti ini. Sebenarnya begini Pak, sebenarnya mereka itu karena sudah di brainwash ya dengan pengajaran Islam ini sedari kecil, ya kan? Mereka itu pertama mereka tidak bisa bahasa Arab. Jadi Jack Fair ini kalau saya rasa ini mencerminkan 80% Muslim Indonesia. Jadi sok-sok bela agama, sok-sok pokoknya Allahku cuma satu. Tapi pada kenyataannya ketika kita saya belajar 4 tahun ya Islam, ketika kita tanya mereka ngerti apa-apa loh Pak. Bahkan yang kemarin si Abdul Max, yang bisa bahasa Arab Pak, bahasa Arab lancar Pak, bisa dia bahasa Arab. Saya tanya siapa itu Israel? Kan itu bicaranya Pak Lobo ya kalau nggak salah ya. Waktu saya tanya itu, dia nggak bisa jelasin. Padahal dia baru saja memberikan kita Kejadian 35, di mana Yakub bergulat dengan Allah dan Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel. Barusan dia kasih ayat ini, dia tanya loh pasal ini, masa sih Allah bisa bergulat dengan manusia? Terus ketika kita kasih di layar ya kejadian Yakub bergulat dengan Allah ini dan diganti namanya, kemudian tempat itu diberi nama Peniel, saya tanya siapa Israel? Dia nggak bisa jawab. Dia mengatakan Israel itu suatu kaum, suatu bani, suatu bangsa, anaknya Yakub yaitu Yehuda. Artinya memang dari Quran saja Anda itu tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap karena Quran ini merupakan potongan-potongan informasi atau puzzle yang nggak lengkap. Anda hanya bisa tahu misalnya nih siapa istrinya Adam, itu nggak bisa tahu dari Quran, nggak tertulis. Ya, cerita tentang Yunus kemarin kita bahas itu nggak lengkap di dalam Quran. Anda nggak bisa tahu itu potongan-potongan kepingan puzzle tersebar di mana-mana lagi ayatnya. Kalau di kita kan nggak dijadikan satu kitab, namanya Kitab Yunus. Anda tahu ceritanya dengan jelas dari A sampai Z. Apa alasannya Allah mengutus Yunus? Ke kota mana Yunus diutus? Apa yang terjadi dengan Yunus? Itu jelas runtutannya, ada 4 pasal di dalam kitab Yunus itu. Tapi kalau di Quran ada jelas. Bu. Bahkan hadisnya itu lebih lengkap dibanding Qurannya. Berarti hadis ini adalah seorang nabi. Ya kan? At-Tabari Ibn Katsir ini seorang nabi nih. Dia bisa mendapatkan informasi lebih banyak daripada apa yang ada di dalam Quran. Iya. Iya Bu, saya cuman kasihan sama ibunya tuh anak. Ibunya tuh anak pasti mau bunuh diri itu punya anak. Kalau orang tua, ya kalau saya bilang ini sudah nggak zamannya lagi Muslim seperti Jack Fair tadi ya. Kalau Anda mungkin hidup di tahun 80-an yang mana dunia internet belum secanggih ini, yang mana dunia informasi Anda tidak bisa klik dengan satu jari, mungkin. Kenapa? Anda kan di brainwash otaknya dari kecil, ya kan? Tetapi kalau sekarang Anda masih punya pikiran seperti Jack Fair tadi, waduh, luar Indonesia bisa kacau. Kenapa? Karena Anda artinya tidak punya kemampuan menyaring informasi yang Anda terima. Semua informasi yang Anda terima, Anda telan bulet-bulet. Makanya orang Indonesia Muslimnya itu gampang panas, gampang terbakar, gampang demo. Kenapa? Karena ketika informasi diterima, itu dia tidak mencerna. Contohnya di Pakistan, Pak. Ya, ketika ada informasi, kemarin yang orang digantung dibunuh sampai dibakar, ya, karena katanya isunya penodaan agama dan sebagainya. Ternyata tidak seperti itu, tidak benar loh itu beritanya. Tetapi terjadi pembunuhan. Kemudian di Paris terjadi pembunuhan atas seorang guru di Paris. Yang mana pada itu fitnah. Anak ini ketakutan karena dia sering bolos mau dikeluarkan dari sekolahnya, dia mau fitnah orang ini membuat karikatur Muhammad. Sehingga orang ini dibunuh. Artinya Muslim ini dia tidak bisa mencerna informasi yang dia terima. Karena apa? Karena Muslim ini dari kecil diajarkan untuk menghafal. Menghafal itu adalah pola pikir yang paling rendah. Sehingga mereka itu tidak bisa mengevaluasi data atau informasi yang mereka terima. Mereka cuma terbelenggu. Kenapa? Dari kecil sudah diajar menghafal. Kalau menghafal itu kan harus nurut Pak sama gurunya. A, B, C. Kamu juga harus ngomong 1 tambah 1 sama dengan 10. Kalau gurunya ngomong 1 tambah 1 sama dengan 10, kamu tetap harus ikut 1 tambah 1 sama dengan 10. Sekalipun itu salah, kamu nggak boleh nanya. Karena didoktrin untuk menghafal. Nah inilah sebenarnya generasi muda ini harus berubah. Ya, menghafal itu setingkat gorila, EQ-nya sekitar 87. Gorila itu bisa menghafal sekitar 2000 lebih kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian generasi muda hanya bisa menghafal, tapi tidak mengerti, bahkan nggak bisa mengevaluasi informasi, ya repot. Jadinya kayak Jack Fair tadi. Oh bulan terbelah, dia nggak berpikir.
bulan itu satelit bumi gitu loh. Kalau bulan terbelah artinya bumi itu akan keluar dari rotasinya. Dia bisa maju mendekati matahari atau bisa kelempar keluar dari rotasi bumi karena bulan itu satelitnya yang membuat bumi pada putaran atau rotasinya. Iya. Nggak nyampe pikirannya ke situ. Kasihan Ya, ibunya sebenarnya udah hamil 9 bulan ngeluarin anak ciut otak begitu, kasihan ibunya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau kita lihat ada hadis yang mengatakan memang bulan itu terbelah. Itu ada di Sahih Muslim 5014. Pak Bombo mungkin bisa bagikan share screen saya, Pak. Hadis yang mengatakan terbelahnya bulan. Kita bacakan saja, Pak. Sebentar ya. Sekalian kita coba pertanyakan ke saudara-saudara kita Muslim, ya kan? Di sini memang dikatakan, ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna dan seterusnya. Dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas berkata, bulan terbelah menjadi 2 bagian. Dalam hadis Abu Dawud disebutkan bulan terbelah di masa Rasulullah SAW. Nah, kalau kita melihat sekarang ke langit kita, bulan itu kan bulat. Katakanlah dulu pernah terbelah. Tetapi di mana ada hadis yang mengatakan bahwa bulan yang terbelah itu disatukan kembali. Dan disatukannya pakai apa? Siapa yang mempersatukan kembali bulan yang terbelah itu? Kenapa sekarang menjadi bulat utuh lagi kalau dulu pernah terbelah? Secara logika harusnya saudara-saudara kita yang di seberang, saudara-saudara Muslim, berpikir kritis. Ini di langit kita sekarang, ini bulan itu bulat. Kalau dulu pernah terbelah, siapa yang menyatukannya lagi? Dan di mana ayat yang menyatukannya? Terus kalau pernah terbelah pasti udah kiamat pada waktu itu, Pak. Pak Iya. Ciler. Iya, Pak. Iya. Bulan sama bumi gedean mana? Gedean bumi, Pak. Bumi apa bulan? Saya nggak tahu. Ya. Pakai lem Ibon, Pak. Pakai lem Ibon itu di lemnya Alteco atau nggak Ibon. Sekarang Ya, itu kita dia. ibarat gini aja, Pak Ciler. Nggak usah bilang bulan yang terbelah deh. Bumi yang terbelah ini bagi 2 ini. Jadi apa kita? Bumi datar, Pak. Mana bumi datangnya Pak Ciler? Itulah kebodohan. Itulah Iya. kebodohan. Baru satu gunung meletus saja kita udah kalang kabut. Apalagi bumi terbelah menjadi 2. Aduh, celaka dah. Ya. Tsunami sebesar apa tingginya tsunami itu? Selesai bumi ini. Nggak usah bilang bulan. Hei, orang bodoh semua dengar. Kalau bulan itu terbelah habis bumi ini. Mbak Sofiatul. Sorry, izin Aduh, bicara Pak minta Bom. ampun bodohnya. Jadi tadi juga kita sudah ditunjukkan. Buat apa mereka malu mengatakan bahwa Muhammad itu memang tidak punya mujizat? Karena di Yunus 20 seperti yang di share screen saya nih Pak Bom, bisa dibagikan Pak. Yang tadi saya sampaikan juga dikatakan bahwa Muhammad itu memang tidak punya mujizat. Iya kan? Kenapa mereka mesti malu mengatakan itu? Memang tidak pernah punya mujizat. Justru dia mau membuktikan punya mujizat, makanya main mujizat-mujizatan. Nah itu, jadi mereka ini percaya kepada Qurannya. Tadi saya tanya kepada si Jack Bear itu, kamu percaya nggak sama Quranmu? Percaya. Di Quranmu dikatakan bahwa Muhammad itu tidak ada mujizat. Kenapa kamu ngotot mengatakan bulan pernah terbelah dan itu menjadi mujizatnya Muhammad? Kan itu yang saya tadi tanyakan ke dia. Ya sudahlah, kalau memang tidak ada mujizat ya tidak ada, selesai kan? Jadi iya, nggak usah Pak. mengarang bebas gitu loh. Benar Pak Ciler. Makanya tadi saya tanya, katanya buta huruf. Waktu di Goa Hira buta huruf, dikasih suruh baca. Yang disuruh baca tuh apaan? Pasti kan ada sesuatu yang bisa dibaca kalau disuruh baca. Gitu loh. Nah, Pasti, ketika betul. itu katanya, iya, kalau Pak Ciler dikasih, Pak Ciler baca. Terus nggak ada yang dibaca, apa yang mau dibaca Pak Ciler? Di ngomelin balik sama Pak Ciler. Lu goblok yang suruh saya baca. Kalau saya Pak ditanya, kalau saya ditanya sama malaikat di gua Pak, baca. Gelap tahu nggak kelihatan gitu jawabnya Pak. Ya itu.
Gelap tahu. Terus katanya tuh bocah. Ya, itu mungkin karena gelap, Pak. Jadi Muhammad waktu itu mengatakan aku tidak bisa membaca karena gelap. Bisa. Nah makanya tuh bocah tadi kan saya tanya, katanya buta huruf. Kalau buta huruf berarti nggak bisa baca. Lah di Quran 98 ayat 2 tadi membaca. Kapan dia bisa baca, kapan dia nggak bisa baca. Kembali ke topik aja, nggak ada orangnya, udah selesai. Iya. Hari ibu. Nggak kamu suka tuh. Coba tekan masalah hari ibu hari ini. Sementara itu saya mau ucapkan selamat Hari Ibu kepada Uti Watimena, Bu Sofiatul, kepada emak-emak dan ibu-ibu. Selamat Hari Ibu. dan yang cerewet termasuk istri saya. Saya kebalik, Pak. Saya kebalik. Justru saya kalau bukan persoalan masalah apologetika, saya pendiam orangnya. Oh iya. Saya pendiam, nggak banyak bicara. Saya bicara kalau bicara pembicaranya berbobot. Katanya. Nggak banyak bicara saya. Pak Bom jangan gitu dong, Pak Bom. Halo, Sofiatul kalau WA-an sama saya, kadang saya bilang ini orang ininya susah banget ya ngomong ya. Kadang saya suka si Sofiatul ini kok susah banget ngomong ya. Irit. Nggak banyak bicara. Kalau sempat saya tersinggung. Kalau misalnya ternyata. Iya. Memang saya nggak banyak ngomong saya. Di WA nggak banyak ngomong. Kalau nggak ada yang penting itu saya nggak ngomong. Saya di mobil juga diem aja tuh. Gitu yang sebelah ngomong begini. Nggak ini, saya lebih banyak kepikiran yang sesuatu yang saya tertarik dan penting. Nah itu baru saya bisa ngobrol banyak di situ. Nggak banyak ngomong. Saya kalau balas soal kerjaan aja mereka ngomongnya panjang lebar dari A sampai Z, saya cuma jawab iya. Kadang teman-teman saya juga jengkel. Tahu nggak, seorang suami paling tidak suka sama istri yang begini. Ada ya? Kita bahas ya. Epen cupen toh. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Iya betul, pusing itu. Bisa dibunuh itu perempuannya. Juga bertengkar Pak Bombong. Iya. Bu Ciler, salah Bu Ciler, Bu Sofiatul. Salah lagi. Lagi nih. Ini paling darah ini ya. Parah ini. Arab mabuk ya. Iya. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja nih. Halo. Selamat malam. Shalom. Sufi dan yang lain-lain. Shalom. Saya tadi barusan mabuk di channelnya Pak Emen. Oh kenapa? Derita lo. Derita lo bawa ke sini. Derita lo bawa ke sini mabok. Mabuk tadi dengerin tetangga sebelah itu yang kena usir. Kan kemarin saya bilang yang dikirim masuk ke roomnya Pak Bom ini adalah pasukan berani bodoh dan berani malu. Iya, betul. Iya kan? Dan berani mabok kencing onta. Nah, tadi betul di channelnya Pak Emen sama Pak siapa itu, betul mabuk. Dia kan ngotot tentang Isa Al-Masih, kemudian tentang perumpamaan di Alkitab. Sampai saya bilang, kami di Kristen itu tidak pernah menggunakan tafsir. Contoh, perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tentang anak yang hilang, itu bukan pengertian hilang secara fisik. Nggak seperti kalian, saya bilang. Mereka kan ngotot, Pak. Sampai saya mabuk jelaskannya, Pak. Pak, nggak usah kayak gitu, Pak. Kata-kata Yesus aja ya. Aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang, yaitu perpisahan antara orang tua dan anaknya begini-begini. Kan kita menangkap. Artinya kalau kita ngikut Yesus, artinya pasti akan
akan ada kesusahan, ada kesalahan. Bukan pedang dalam arti untuk membunuh. Kan kita nangkep Pak kalau orang cerdas kan. Itu mereka nggak nangkep Pak. Tadi juga Kata-kata kita aja nggak nangkep. tentang perumpamaan pengantin pria dan pengantin perempuan kan. Itu bukan dalam artian fisik, mereka ternyata menangkapnya secara fisik. Kan gitu. Makanya tadi ketika saya dengar tentang mujizat membelah bulan, saya pernah diskusi kalau nggak salah dengan Madia itu. Dia kan ngotot. Akhirnya saya tanya, seorang nabi ketika melakukan satu mujizat pasti ada manfaat. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Madia, manfaatnya apa Muhammad membelah bulan untuk manusia, untuk umatnya? Manfaatnya apa? Nggak bisa jawab dia kan, manfaatnya apa? Kan sia-sia membelah bulan. Capek deh. Ada Pak. Enggak, bukan terbelah, itu gerhana. Ada gerhana bulan pada zaman Muhammad. Manfaatnya Kan ada waktu Pak. itu saya bilang gini, Bu, oke saya percaya Muhammad membelah bulan. Saya percaya. Tapi pertanyaan saya tolong dijawab, manfaatnya apa untuk manusia? Manfaatnya apa untuk orang Islam bulan dibelah itu? Manfaatnya. Segala Ada, sesuatu Pak, kan manfaatnya, dalam bentuk ada manfaatnya. Sebagai contoh, Musa Manfaatnya sulap, membelah laut. Pak. Ya, Musa betul itu. membelah laut. Ketika Musa membelah laut, kan ada manfaatnya. Sehingga Bani Israel bisa melewatinya. Kan itu segala suatu mujizat selalu ada manfaatnya. Nggak salah-salan. Nah sekarang pertanyaannya, ketika bulan dibelah oleh Muhammad, manfaatnya apa untuk orang Islam? Iya kan? Manfaatnya aja, manfaatnya. Karena mereka ngotot bahwa itu benar. Oke, saya layani Anda benar. Saya percaya Muhammad belah bulan. Pertanyaan saya itu tadi, tolong dijawab. Manfaatnya apa? Capek belah bulan itu. Bukan hal mudah membelah bulan itu. Bergajinya Ya udah. susah. Ini karena hari ibu, jadi kita kasih perempuan dulu ngomong. Nah, selamat malam Ibu Eva. Selamat malam Pak. Ya, selamat Shalom. malam. Shalom, silakan. Apa yang mau disampaikan untuk hari ibu hari ini? Enggak, dari tadi saya menyimak, tapi itu orang udah pergi duluan. Ibu Sofiatul kan tanya Ka'bah itu artinya apa? Halo? Ya. Kalau menurut saya Ka'bah itu artinya ke bapak Pak. Ka'bah. Kalau orang Sunda bilang. Iya, kalau sekarang Kama ya. Iya, kalau ke ibu Kama mau nyusu. Iya, kamu mau nyusu. Kalau Ka'bah, ke bapak. ke bapak, Minta duit. iya, cari bapak. Kalau ke apa Ka'bah, minta duit. Kalau kambu, minta nyusu. Minta nyusu. Nggak, itu dari tadi saya mau masuk, tapi semua orang udah pada pinter-pinter, ya udahlah saya menyimak aja. Itu anak nggak bisa apa-apa sama sekali. Enggak, pertamanya dia ngomong Kalau bisa saya bahasa Arab, pikir Bu. Ternyata nggak bisa bahasa Arab. Udah gitu bahasa Indonesia pun dia bilang. Itu bukan bahasa Indonesia. Iya, ngomongnya pelintat-pelintut. Kalau saya pikir itu di belakangnya ada sesuatu gitu. Tapi disuruh kita emosi terus, kemudian nanti dihajar kalau ada salah ngomong. Kalau menurut saya. Enggak sih, sebenarnya kalau menurut saya begini. Dia itu emang udah di brainwash, Bu. Dan tapi sayangnya pengetahuannya sangat rendah. Jadi dia tuh tidak benar-benar mencari, isinya dia tuh beragama buta. Gitu loh. Intinya karena itu sudah didoktrin, mungkin agama keluarganya, mungkin keluarganya semua muslim atau Islam. Sehingga dia nggak pernah belajar. Ya, cuma dikasih nggak pernah belajar aja begini gitu. Iya, yang pasti ini Islam agama di luar ini kafir. Allah tuh cuma satu, Allah tidak beranak diberanakkan, yang di luar ini kafir, Allahnya 3. Nah intinya begitu kalau menurut saya. Tapi dia tidak menyelidiki lebih lanjut, benarkah ini? Bagaimana sih sejarahnya Al-Quran ini bisa terbentuk? Nah, itu dia nggak belajar sampai ke sana. Orang saya tanya Ka'bah artinya apa aja dia nggak tahu, Bu. Itu kan sederhana sebenarnya. Nggak masuk ke sana, Bu. Kalau menurut saya dari kecil ada tetangga orang yang kurang mampu, diajarin ini cuma di komik-komik aja, komik-komik Islam itu.
Jadi dia bacanya di komik aja, bukannya baca di Al-Quran, bukan dibaca buku sekolah, cuman dikasih di Baca cerita nabi-nabi gitu ya. Ini kisah nabi ini ada nih gitu ya. Ya, saya pernah baca itu. Kalau saya rasa ini waktu saya masih kecil baru belajar bisa baca. Udah baca itu. Mereka nggak tahu ternyata itu nggak ada di dalam Quran. Nggak ada. Iya, makanya saya juga setelah ikut-ikutan ini, dengar-dengar ini baru tahu, Bu. Tadinya juga saya percaya seperti mereka itu tadi yang si anak kecil itu. Ya udah Bu, silakan yang lain. Makasih Pak Bom Bom. Ya, silakan Mbak Uti Watimena, silakan. Mbak Uti. Perasaan baru ngomongin Bu Uti tadi Pak. Orang yang nama langsung. Ada suara? Oke, Margum, silakan, Mr. Gum. Ya, selamat malam buat kita semua. Shalom. Sebenarnya, sebenarnya kalau mau dikatakan bahwa Muslim ini dilematis, memang betul-betul dilematis. Seperti yang tadi Pak Arab Mabu katakan, bertanya soal Isa, soal Yesus, itu sudah berulang kali ditanyakan. Terus Bos Syafiatul lagi mempersoalkan tentang Ka'bah. Dan banyak sekali persoalan yang membuat Muslim itu dilematis, mau percaya atau tidak. Tapi ya namanya sudah di brainwash, ya pasti seperti itu, seperti si siapa? Jack Fair yang tadi itu. Terus dia bilang tadi bahwa Tuhan kita kenapa itu? Ada ayat-ayat, ada kitab ini, kitab kita itu penuh dengan porno kah? Hal porno. Tapi begini, dia bilang seperti itu, tapi dia tidak tahu bahwa para pengemis, para polemikus Muslim yang selalu ngemis-ngemis itu selalu datang kepada Alkitab untuk mencari nubuatan bagi Muhammad. Jadi kalau itu adalah kitab bokep atau Alkitab adalah kitab porno, ya sudah berarti Muhammad itu memang otaknya porno. Seperti itu. Itu kesimpulan yang logis. Maksudnya kalau misalnya dia mau mengatakan bahwa Alkitab itu. Jangan Margum tanggung jawab nanti kalau bicara ya. Hati-hati jangan bicara. Iya, tidak Pak, tidak. Maksudnya saya katakan kalau dia bilang seperti itu, kesimpulan logisnya seperti itu. Saya tidak hati-hati kata-kata jaga ya. Iya. Oke. Bertanggung jawab, nanti Anda yang bertanggung jawab sendiri ya. Iya. Tadi dia ngomong Alkitab kitab porno. Iya, kitab bokep katanya, Bu. Katanya begitu. Biarkan aja. Dia bilang Alkitab porno, biarkan aja. Gak usah. Iya. Itu saya Ternyata kitab yang dibilang porno, kitab Kidung Agung, dia mengklaim ada nama Muhammad di kitab Kidung Agung. Biar aja biar gak usah kita bicara situ-situ mereka, gak usah. Kita bicara kalau mereka masuk buat kita. Oke, itu saya Pak. Iya. Ya. Arab mabuk sudah. Silakan Mbak Uti. Mbak Uti ini. Mbak Uti. Oke. Kasihku bicara ibu aja hari ini. Ibu-ibu gimana? Sudah masak atau belum? Tanya saja ibu-ibu. Apa yang turun ya? Mbak Sofiatul masak apa tadi Mbak Sofiatul? Kok pernah masak Pak? Makan sushi tadi kita. Sushi? Iya. Saya suka sekali ikan mentah ya. Ya, sashimi. Ya, sashimi. Ikan apa? Ikan tuna? Enggak, saya nggak suka tuna. Salmon. Makan dengan